Baik, kita mulai materi hari ini tentang persamaan dasar akuntansi. Di materi yang sebelumnya sudah disampaikan kalau persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal. Sudah catat kemarin ya, yang tentang ini. Nah, bisa disebut juga dengan aktiva sama dengan pasiva. Ya, aktiva itu harta, sedangkan pasiva itu adalah utang dan modal. Nah, ini adalah persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita membuat seperti apa persamaan dasarnya dalam sebuah transaksi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama begini, akun dalam buku besar itu ada 5. Ada aktiva, ada utang, ini tadi, terus ada modal, ada pendapatan, dan beban. Nah, ini adalah kita bisa buat rumus di dalam konsep pertambahan atau pengurangan akun. Pernah dengar istilah debit dan kredit? Jadi ini dia. Kalau aktiva itu di debit, bertambahnya berkurang di kredit. Kalau utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Begitu juga modal, pendapatan. Nah, beban juga bertambah di debit dan berkurang di kredit. D itu debit, K kredit. Ini dicatat, dipahami, dihafal. Karena kita akan banyak belajar tentang ini nanti di kemudian hari ya. Oke, silakan dipahami dulu, dipelajari dulu. Oke, selesai ya. Selesai, kita terus ini. Ya. Kita kembali ke ini. Persamaan dasar akuntansi. Bagaimana pengaruh persamaan dasar akuntansi terhadap transaksi? Ingat, harta ini terdiri dari apa? Harta atau aktiva lancar, aktiva tetap yang berada di catatan Anda. Ada namanya, contohnya itu ada kas, di sini ada perlengkapan, ada peralatan, dan lain-lain ya. Itu ada di catatan kemarin, yang materi yang sebelumnya ada dikasihkan. Nah, bagaimana pengaruh transaksinya? Pengaruh transaksi ini misalnya kita sebut ada buat neraca. Nah, ini kita buat neraca ulang ya. Neraca itu seperti ini. Ini ada aktiva di sini. Di sini tengah-tengahnya. Ini ada pasiva. Pasiva itu ada utang dan tadi apa? Modal. Oke. Nah, sekarang contoh transaksi. Satu, diinvestasikan atau dideklarasikan. Oke. Contoh satu soal, catat ya. Diinvestasikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah untuk memulai usaha. Ya. Ingat, investasi. Contoh nomor 1, investasi uang tunai 1 juta untuk modal usaha. Nah, uang tunai di dalam transaksi aktiva itu disebut kas. Artinya di sini ada kas bertambah sebesar, ini untuk yang nomor 1 juta. Oke. Untuk apa uang tunainya? Untuk modal investasi. Nah, berarti yang bertambah di sebelah sini juga adalah bukan utang, tapi modal sebesar 1 juta. Ingat, konsep persamaan dasar akuntansi, utang sama dengan harta sama dengan utang plus modal. Ini ada lambang sama dengan. Sama dengan ini artinya harus seimbang antara sebelah kiri harta dengan sebelah kanan.
Seimbang itu bisa artinya ini 100, ini berarti 100 tambah 0. Ini 100 bisa 0 tambah 100. Ini 1000 bisa 500 tambah 500 dan seterusnya. Itu seimbang namanya. Kalau di luar itu berarti tidak seimbang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya yang kedua. Yang kedua adalah, catat soalnya, dibeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp500.000. Beli perlengkapan tunai sebesar Rp500.000. Nah, kita pahami dulu konsepnya. Membeli perlengkapan artinya kita dapat perlengkapan. Kalau membeli perlengkapan kita dapat perlengkapan. Kalau beli barang dapat barang. Nah, ada enggak akun yang perlengkapan? Catatan kalian kemarin. Ada. Perlengkapan itu masuk Aktiva. Ditambah di sini perlengkapan sebesar Rp500.000. Membelinya secara tunai. Tunai itu artinya apa? Berarti kita bayar. Kalau kita bayar berarti kita keluar uang. Kalau keluar uang berarti kas kita berkurang. Berarti selain salah ini. Catat di nomor 2 ya. Ingat nomor 2 ini 500, mohon maaf. Nah, kalau kas keluar berarti ada pengurangan kas. Kalau berkurang berarti dikasih tanda kurung. Nah, karena di atas di sini ada, apakah pengaruh dengan utang? Tidak. Apakah berpengaruh dengan modal? Tidak. Nah, artinya transaksinya terjadi hanya di sebelah sini saja. Kita jumlahkan saldo. Ini turun. 1 juta kurang 500 sisa 500.000. Ini 500.000. Ini tetap 0 dan ini tetap 1 juta. Seimbang. Sebelah kiri 500 tambah 500 1 juta. Di sebelah kanan 1 juta. Konsep harta sama dengan utang plus modal tetap terjadi. Ada pertanyaan sampai di sini nomor 2? Oke, kita lanjutkan contoh nomor 3. Contoh nomor 3. Contoh nomor 3 itu misalnya dibeli. Beli lagi peralatan kredit sebesar 300.000. Dibeli peralatan secara kredit. Peralatan itu apa? Aktiva. Sebelah sini. Udah ada peralatan? Belum ada. Kalau belum ada kita buat baru. Kalau sudah ada kita lanjutkan. Kalau tidak ada kita tulis lagi peralatan. Di nomor 3 ya. Harus nomor 3. Kalau kita beli peralatan dapat peralatan. Peralatannya dapat sebesar 300.000. Tulis di sini 300.000. Membelinya secara kredit. Kredit itu artinya apa? Ngutang. Kalau ngutang duit keluar? Enggak. Berarti kasnya tidak, perlengkapan tidak, utang ya, bertambah sebesar 300.000. Oke, modal tidak. Sekarang kita jumlahkan saldo. 500 tetap 500.000. Ini tetap 500.000. Ini 300.000. Nah, utang ada jadi 300.000. Yang ini tetap 1 juta. Kita cek lagi. Sebelah kanan 1 juta tambah 300, 1.300.000. Sebelah kiri 500, 500, 300, 1.300.000. Berarti konsep harta sama utang tambah modal seimbang, tetap seimbang. Nah, ini contoh yang satu lagi. Beli lagi perlengkapan sebesar 1 juta. Kredit. Nah, sekarang nomor 4 beli perlengkapan. Sudah adakah perlengkapan? Sudah. Apakah perlu ditulis lagi? Tidak. Jadi nomor 4 tulis beli perlengkapan dapat perlengkapan. Perlengkapan. Berarti sudah ada nih perlengkapan. Jangan ditulis lagi di sampingnya, tapi ditulis di bawahnya. 1 juta. Secara kredit. Kalau kredit duit kurang? Tidak. Peralatan tidak ada. Utang? Ya, utang bertambah sebesar 1 juta. Modal tidak. Sekarang kita jumlahkan.
saldo 500 tetap 1 juta tambah 500 1.500.000 ini 300.000 ini 1 juta tambah 300 1.300.000 yang ini tetap 1 juta 1 juta tambah 1.300.000 2.300.000 di sini 2.300.000 di sini 500 1.500.000 2.302,3 demikian seterusnya tergantung soal atau transaksi yang terjadi. Nah, silakan dipahami, silakan dicatat, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih.